Halo pejuang SNBP, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Oke, gimana persiapannya untuk SNBP? Apakah sudah menentukan jurusan dan juga PTN-nya? Sudah yakin? Atau masih 50-50 nih? Ada rasa bingung atau takut nggak lolos? Nggak apa-apa, itu wajar ya. Perasaan itu emang sepertinya ada di setiap peserta, jadi nggak cuma teman-teman aja yang mau SNBP, tetapi semua peserta yang sedang mengikuti seleksi apapun sepertinya juga memiliki rasa was-was yang sama. Rasa takut jika apa yang sedang ia perjuangkan itu tidak sesuai ekspektasi. Nah, ini aku tuh dapat DM seperti ini. Intinya, kakaknya ini tuh selaku siswa eligible ya, menemukan sebuah artikel sepertinya ini, yang isinya terdapat nilai aman untuk lolos SNBP atau seleksi prestasi di sebuah kampus ternama. Karena rencananya kakaknya ini katanya mau daftar ke kampus itu dan juga jurusan itu. Terus tanya ke aku, apakah itu benar? Apakah nilai itu tuh benar? Karena setelah melihat artikel itu, kakaknya ini katanya merasa insecure gitu untuk mendaftar ke sana. Karena katanya nilainya itu berada di bawah nilai aman yang terdapat di artikel itu. Terus aku tanya dong, dapat artikel itu dari mana? Apakah dari website resmi kampus terkait ataukah dari internet? Ternyata dari internet katanya. Nah, ini bisa dijadikan pembelajaran ya buat teman-teman, khususnya yang mau daftar SNBP atau seleksi prestasi lainnya. Aku bikin video ini dengan tujuan supaya teman-teman teredukasi, khususnya yang mau jadi peserta SNBP, supaya lebih selektif dalam menerima informasi dari internet. Karena terkadang informasi yang dari internet itu belum tentu kevalitannya. Nah, terkait dengan nilai-nilai seperti itu, misalnya kalian tuh menemukan sebuah artikel atau pembahasan mengenai nilai aman masuk PTN. Itu jangan 100% dipercaya ya. Kalaupun itu benar, itu merupakan data dari tahun lalu atau data dari tahun sebelumnya. Dapat dipastikan bukan tahun sekarang ya. Karena kalau misalkan tahun sekarang itu seleksinya aja baru mau dimulai, belum pengumuman. Dapat dari mana nilai itu? Dan perlu teman-teman ketahui juga, jangan sampai ya, yang katanya nilai aman itu membuat teman-teman itu menjadi takut. Padahal tadinya tuh pengen daftar di situ. Tetapi karena ada nilai yang katanya nilai aman itu lebih tinggi dari nilai teman-teman, jadinya malah takut gak jadi daftar. Nah, kalau misalkan semua peserta berpikir seperti ini, pada takut untuk masuk ke jurusan itu, akhirnya yang lolos mungkin malah yang berani daftar aja, bukan karena nilainya tinggi. Iya kan? Karena yang nilainya lebih tinggi justru malah pada takut gitu. Akhirnya yang daftar itu malah yang kayak gak terlalu memikirkan lolos atau enggaknya, yang asal berani aja gitu. Karena apa? Karena yang nilainya di atas itu malah gak berani daftar karena terkecoh dengan informasi-informasi nilai aman itu. Terus nanti kalau misalnya udah pengumuman, mungkin temannya gitu tahu yang lolos nilainya di bawahnya, kecewa. Kenapa dulu aku gak daftar di situ? Nah, hal kayak gini tuh sering banget terjadi ya. Makanya aku saranin buat kalian, kalau misalkan nemu jurusan atau PTN yang emang kalian tuh impi-impikan gitu, pengen banget masuk situ, dan secara nilai kalian pun nggak jelek-jelek banget, pilih aja nggak apa-apa. Jangan takut karena isu-isu nilai aman yang ada. Kalau menurut aku ya, lebih baik gagal karena sudah mencoba, daripada gagal karena tidak mencoba sama sekali. Sebisa mungkin sih nggak gagal ya. Cuma, kapan kita akan tahu hasilnya kalau misalkan kita nggak nyoba, ya kan? Tetapi aku takut gagal, Kak. Nah, aku tuh sering banget ngomong di video-videoku, untuk memperbesar peluang lolosnya, ada banyak hal yang dapat kalian lakukan. Untuk secara lengkapnya, pernah aku bahas di videoku yang ini. Singkatnya ya, kalian tuh kan diberikan kesempatan untuk memilih 2 pilihan, baik di SNBP maupun di SNBT. Nih sekalian ya. Nah, pilihlah saja 2 pilihan itu.
tempatkan jurusan yang paling kalian inginkan di pilihan pertama, yang jadi prioritas kalian di pilihan pertama. Kemudian di pilihan keduanya, bisa cari jurusan yang mungkin sama, tetapi secara kualitas itu tidak melebihi kualitas yang pilihan pertama. Sebagai contoh, kalau misalkan pilihan pertama itu terakreditasinya A, maka kalian bisa pilih di pilihan keduanya itu yang terakreditasi B. Nah, supaya peluang lolosnya lebih tinggi, carilah jurusan yang berhubungan dengan ilmu pada nilai tertinggi kalian. Karena nanti ada komponen penilaian dari nilai pembobotan juga. Apalagi kalau ditambah dengan melampirkan piagam atau sertifikat. Tentunya peluangnya akan lebih tinggi ya. Tapi kalau misalnya nggak ada piagam, nggak apa-apa. Banyak kok yang lolos tanpa piagam. Karena piagam itu kan masuk ke komponen pendukung ya. Komponen utamanya tetap nilai. Jadi usahakan pilih jurusan yang berkaitan dengan ilmu dari nilai tertinggi kalian. Misalnya, kalian tingginya di matematika, maka kalian bisa memilih jurusan-jurusan yang banyak membahas tentang matematika. Seperti misalnya matematika murni atau pendidikan matematika, seperti itu. Untuk nilai pembobotannya, kalian bisa lihat di tabel yang diberikan dari Kemdikbud ini. Nanti aku cantumin ya di deskripsi, supaya bisa langsung diklik. Oke. Jangan malah karena ada berita tentang nilai aman itu, untuk masuk ke jurusan tertentu, jadinya malah kalian tuh takut, terus gak jadi daftar deh. Daftar aja, gak apa-apa. Ayo coba, pakai strateginya. Kalau kalian nggak mencoba, bagaimana bisa tahu hasilnya, ya kan? Apalagi kalau misal yang katanya nilai aman lolos SNBP tersebut tidak dirilis langsung oleh BP3 atau kampus terkait, udah, nggak usah terlalu dipercaya itu. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan di video kali ini. Semoga teman-teman juga bisa lebih selektif ya dalam menerima informasi ataupun ya berita-berita gitu dari media sosial ataupun dari internet. Semangat, doanya juga jangan lupa dikencengin ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian dapat tercapai tahun ini. Amin.